orang yang belajar satu bab ilmu, kata Nabi SAW, mau diamalkan ataupun tidak diamalkan, Nabi sampai bilang begitu, pokoknya belajar satu bab ilmu itu khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Pahalanya lebih besar, khairun itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dalam riwayat au muslimatin, ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi belajar, talabul ilmi itu intinya belajar ilmu apapun, apalagi ilmu tentang agama kita, ya. Itu fardhatun, hukumnya wajib, Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik muslim yang laki-laki maupun muslimah yang perempuan, wajib hukumnya. Maknanya kalau kita tidak belajar, tidak mau hadir di majelis ilmu, ya, nggak mau ngaji seperti ini, misalnya ada pengajian di mana, gitu, di masjid mana misalnya, di majelis-majelis yang lain, kok tidak mau belajar, maka konsekuensinya kita berdosa, ya, wajib. Dan kalau kita lakukan sesuatu yang wajib itu, kalau dilakukan pahalanya besar. Dapat pahala kan? Dapat pahala, ya. Ada Bapak Ibu dari rumah ke sini niatnya ngajian, ini Sabtu subuh ngaji, belajar ilmu tentang agama. Itu Pak, pahalanya ya Allah, pahala wajib itu. Pahala yang kita dapatkan dari amalan yang hukumnya wajib. Sesuatu yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada sesuatu yang sunnah, ya. Sholat 5 waktu sama sholat sunnah, pahalanya lebih besar yang mana? Ya, 5 waktu. Sholat subuh sama sholat idul fitri lebih besar mana pahalanya? Sholat subuh, ya. Jadi karena kebalik, semangat sholat idul fitri kan, itu subuhnya kesiangan. Nah, ini kebalik itu ya, bahaya. Padahal yang wajib itu sholat subuh, ya. Ya setahun sekali Pak Ustaz. Kalau sholat subuh bisa besok, ya gitu ya. Tetap yang wajib itu harus diprioritaskan, harus didahulukan, ya, baru yang sunnah-sunnahnya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, orang yang belajar satu bab ilmu, kata Nabi SAW, mau diamalkan ataupun tidak diamalkan, Nabi sampai bilang begitu, pokoknya belajar satu bab ilmu itu khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Pahalanya lebih besar, khairun itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini yang bilang bukan Ustaz Haji, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu bab ilmu loh Pak. Ya, kalau kita ngaji dengan guru kita, dengan ustaz, dengan kiai kita, itu mau paham tidak paham, mau diamalkan atau tidak, pahalanya tetap Anda dapatkan lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, 1000 rakaat itu banyak pahalanya, ya. Nah, kita duduk sebentar di sini, pahalanya kita dapatkan, ya. Ya, menurut ilmu hukumnya wajib ya Pak, ya. Wajib. Kalau sholat sunnah hukumnya sunnah. Ya sunnah, kalau sunnah ya hukumnya sunnah. Sesuatu yang wajib tadi pahalanya lebih besar dari yang sunnah. Makanya Nabi mengatakan lebih besar belajar ilmu daripada sholat sunnah 1000 rakaat pahalanya, ya. Alhamdulillah. Baik, ini biar kita semangat ngaji, ya. Apalagi sudah libur panjang, kita harus ya, supaya semangat ngajinya. Baik, kita mulai dengan keutamaan menuntut ilmu. Fadlu thalabil ilmi. Yang pertama, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang belajar ilmu agama atau ilmu apapun, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, ya, mengangkat derajat orang tersebut dengan setinggi-tingginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Yarfa'illah. Ini yarfa' itu fi'il mudhari'. Mudhari' itu kan biasanya dhamma, yarfa'u. Kenapa di sini kok ada fi'il mudhari' kasrah? Nah itu nanti ngaji ilmu apa namanya? Nahwu sorof ya. Ada rahasianya. Kenapa kok yarfa'in? Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Yarfa' itu apa? Mengangkat. Rafa'a yarfa'u, mengangkat. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman. Diangkat Pak. Minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma. Dan Allah juga mengangkat orang yang diberi ilmu. Walladzina utul ilma. Orang yang berilmu atau yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Darajatin, beberapa derajat yang tinggi. Jadi siapapun yang belajar, yang menuntut ilmu, yang mendapatkan ilmu agama misalnya, maka insya Allah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita ingin derajat kita itu tinggi Pak, maka banyak-banyakin belajar ya. Apalagi tadi hukumnya wajib ya, sesuatu yang harus ya. Baik, kemudian berikutnya yang kedua, menuntut ilmu itu termasuk salah satu cara kita salah satu cara kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan Pak Bu. Kalau masuk surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka thariqan." Ini hadis ini harus hafal supaya kalau ngaji itu ingat hadis ini terus Pak. Coba ikuti saya ya Bapak Ibu ya. Man salaka thariqan. Man salaka thariqan. Yaltamisu fihi ilman. Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sudah Pak? Belum. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ini hadis ini bagus Pak, dihafalkan. Siapa tahu nanti disuruh kultum, suruh ceramah ya, mendadak acara apa itu, bingung ngomongin apa nih, sampaikan hadis ini ya, supaya yang mendengarkan itu semangat belajar ilmu agama ya. Karena Nabi bersabda, siapapun salaka itu apa istilahnya? Berjalan Pak, intinya. Salaka ya, siapa yang berjalan menuju suatu tempat, thariqan itu jalan menuju suatu tempat, ke masjid ngaji ya, ke sekolahan, ke pesantren. Nah, ini berlaku umum ya, berlaku umum. Yaltamisu fihi iman, niatnya dia mencari ilmu. Ya, Bapak Ibu dari rumah sini ngaji ada itu niat mencari ilmu. Anak-anak kita pondokkan, ada yang belajar di pesantren, di sekolah dan sebagainya. Itu mereka salah thariqan itu apa namanya? Ya, sedang berjalan menuju suatu ilmu. Orang yang seperti ini kata Nabi, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya, sebab dia tadi mencari ilmu, jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk dalam hadis ini ya. Keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita nanti bareng-bareng masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi kita ini Pak Bu, dimudahkan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya, tiap tahun. Saya ingat waktu itu Pak Bu, ini saya cerita sedikit ya. Salah satu ustadz di rumah fikih itu pernah kultum, dan waktu itu saya ikut hadir di situ. Beliau menyampaikan satu buah hadis
dalam riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, riwayat Imam Ahmad ya, dalam musnadnya. Jadi dulu di zaman Nabi Pak Bu, ada dua orang Yahudi, orang kafir lah ya. Dua orang kafir laki-laki, dua orang laki-laki ini sama-sama kafir. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus hafal ceritanya, harus hafal ya. Jadi suatu hari, ini yang cerita itu sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Siapa namanya? Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijamin surga. Ya. Kan ada 10 al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dikasih kabar gembira pasti masuk surga. Nabi nyebut nama 10 kan sahabatnya. Termasuk Khalifah 4 itu. Nah salah satunya Tolhah bin Ubaidillah. Dia cerita apa tuh? Suatu hari ada dua orang kafir, dua laki-laki ini teman dekat lah dua orang ini datang kepada Nabi. Ternyata apa? Dua orang laki-laki ini berniat ingin masuk agama Islam. Akhirnya ya bersyahadat di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kata Tolhah Pak yang cerita ini, dua orang laki-laki tadi yang sama-sama masuk Islam, bareng masuk Islamnya, itu punya tipe yang berbeda. Yang satu itu orangnya rajin ibadah Pak. Tidak hanya yang wajib-wajibnya, ibadah yang sunnah-sunnah itu dilakukan semuanya. Rajin Pak ini ya temannya yang satu ini. Bahkan dia ikut perang bersama Nabi. Dalam peperangan itu dia meninggal, mati syahid. Umurnya tidak panjang, rajin ibadah Pak. Umurnya tapi tidak panjang ya. Dia mati syahid dalam peperangan. Nah lalu yang satunya lagi Pak, yang tadi masuk Islam bareng dia, ini orangnya ibadahnya itu tidak terlalu rajin. Ya yang wajib dilakukan, tapi yang sunnah-sunnah itu ya kadang dilakukan, kadang tidak. Tidak terlalu rajin lah intinya ibadahnya ya. Tapi Pak, dia dikasih umur agak panjangan dikit sama Allah. Kira-kira 1 tahun, 2 tahun setelah temannya itu, baru setelah itu dia meninggal. Ibadahnya tidak terlalu rajin, meninggalnya belakangan. Kira-kira 1 tahun, 2 tahun setelah temannya. Nah, intinya dua orang tadi meninggal dunia. Yang satu mati syahid lebih dulu, yang satu tidak mati syahid tapi matinya belakangan dan ibadahnya tidak terlalu rajin. Suatu hari Pak Bu, Tolhah yang cerita ini tadi, dia bermimpi. Nah ini mimpinya sahabat Pak ya, mimpi sahabat. Dia bermimpi ternyata dua orang tadi yang mati syahid sama yang tadi mati belakangan itu ya, mereka berdua tiba-tiba itu berada di depan pintu surga. Di depan pintu surga. Lalu datang malaikat penjaga surga. Siapa namanya? Malaikat Ridwan. Ternyata malaikat Ridwan itu Pak memanggil orang yang tadi matinya belakangan, yang ibadahnya tidak terlalu rajin tadi loh. Itu dipanggil, disuruh masuk surga lebih duluan. Kamu masuk surga duluan. Sementara yang tadi satu yang ibadahnya rajin ya, mati syahid bahkan malah masuk surganya belakangan. Ya, lebih dulu yang siapa tadi? Yang ibadahnya biasa-biasa saja, yang tidak terlalu rajin tadi. Nah, ini cocok banget ya Pak hadis ini buat kita ya. Yang ibadahnya biasa-biasa saja kok bisa masuk surganya lebih duluan. Nah, Tolhah yang mimpi Pak, dia bingung. Loh kok bisa? Kok bisa ya ibadahnya biasa-biasa saja malah masuk surganya lebih duluan dibanding ya ibadahnya rajin bahkan mati syahid kok malah belakangan. Nah, Tolhah tiba-tiba terbangun Pak dari mimpinya dan beliau ceritakan mimpinya itu di hadapan semua sahabat yang lain. Nah, sahabat diceritain seperti itu juga ikut kaget Pak, bingung. Loh kok bisa ya? Dua orang tadi kok malah yang masuk surga duluan adalah ya yang ibadahnya tidak terlalu rajin tadi. Nah, akhirnya Pak jemaah datanglah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu Pak, Nabi sudah tahu sahabat itu pada geger ya, ngomongin tadi itu. Nabi tahu ya. Wahai sahabatku, saya tahu apa yang kalian bicarakan.
Kalian lupa ya? Nabi ini bertanya kepada semua sahabat termasuk ada Thalhah bin Ubaidillah. Kalian lupa ya bahwa bukankah yang mati belakangan itu sempat hidup 1 tahun 2 tahun setelah temannya tadi? Ya Nabi. Ya, alaysa qad makata sanatan ba'dahu? Bukankah dia itu hidup 1 tahun setelah temannya? Iya benar Nabi. Dia meninggalnya belakangan 1 tahun setelah temannya. Alaysa qad adraka Ramadan wa shoma Ramadan? Nah, ini Pak poinnya, Bu. Bukankah yang meninggal belakangan itu sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan berpuasa Ramadan? Ya Nabi, kata para sahabat. Nah, kata Nabi SAW, itulah yang menyebabkan dia beda derajatnya dengan temannya tadi. Ya Allah. Jadi gara-gara apa Pak Bu? Gara-gara ketemu bulan Ramadan. Iya, temannya tadi rajin ibadah memang yang pertama tadi. Sampai mati syahid, tapi dia tidak sempat ketemu dengan bulan Ramadan. Yang ini yang ibadahnya biasa-biasa saja Pak, tidak terlalu rajin intinya, tapi dia sempat ketemu Ramadan setahun setelahnya itu, dia berpuasa Ramadan, itu yang menyebabkan dia derajatnya di surga lebih tinggi. Masya Allah. Apalagi jenengan Pak Bu, kita berapa kali ketemu Ramadan Pak? Dari sejak balik sampai sekarang, dihitung sendiri. Insya Allah ada yang masuk surganya lebih duluan, ya, lebih dulu bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudahan bagi orang yang apa tadi ya, umurnya panjang, dipertemukan oleh Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya, dia rajin ibadah di bulan Ramadan, puasa Ramadan, mungkin dia belajar dalam 1 tahun itu mungkin dia belajar juga ya, belajar ilmu agama, dia menghadiri majelis ilmu dan sebagainya, itu tambahan pahala ya. Nah, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga sekarang, orang yang mempelajari ilmu atau menuntut ilmu, belajar ilmu, itu disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Dalam hadis lain, ridon bima yatlubu. Jadi Pak Bu, yang belajar ilmu menuju suatu tempat, niatnya apa tadi? Mencari ilmu. Itu sejak dia keluar rumah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh malaikat, Pak. Diikuti oleh para malaikat. Ya Allah. Makanya kalau anak kita sekolah itu Pak, kita ngantar sekolah, misalnya sekolah SD, TK, SMP, kita kadang ngantar kan ya. Itu kasih tahu sama anak kita, nah, kamu ini sedang belajar ilmu, mau mencari ilmu. Ingat nah, semua malaikatnya Allah yang di langit itu pada ngikuti kamu, mendoakan dirimu. Nah, seperti itu Pak, kita kasih tahu anak kita supaya dia ngajinya itu, belajarnya itu semangat. Anak saya juga begitu, kalau saya antar sekolah ya, anak saya masih kecil, sekolah bimbel, TK, itu dia senang Pak kalau saya kasih tahu, nah, kamu tuh diikuti malaikat. Nah, malaikatnya mana? Ya nggak kelihatan, tapi dia ada. Kamu didoain malaikat, ya, kamu didoakan semua kebaikan untukmu, supaya pintar belajarnya, supaya ilmunya manfaat, berkah ilmunya. Itu didoakan oleh malaikat. Banyak malaikat yang mengikuti. Kenapa? Karena malaikat itu senang dengan orang yang menuntut ilmu itu. Ridho ilmu. Senang Pak, malaikat itu kalau melihat ada orang mau ngaji itu senang. Nah, berarti jenengan ini Bapak Ibu dari rumah tadi kan, wah ini Sabtu subuh ini ngaji nanti. Nah, itu malaikat mengikuti Anda. Sampai sekarang Pak, malaikat itu menunggu kita sampai nanti pulang ke rumah. Ya Allah, didoakan oleh para malaikat. Nah, ini enaknya ngaji seperti itu Pak. Ya. Itu harus kita ingat terus, supaya kalau nanti malas ngaji itu ingat, oh iya, mau ngaji itu diikuti malaikat, didoakan malaikat. Gitu. Harusnya semangat. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Orang yang belajar itu diikuti oleh para malaikat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pernah nggak mengucapkan salam kepada malaikat?
Assalamualaikum ya malaikatullah, Assalamualaikum ya malaikatullah. Itu mereka menjawab, Pak. Meskipun kita nggak bisa lihat mereka, mereka bisa melihat kita, dan mereka menjawab salam kita. Mereka itu ada, Pak. Anda yakin nggak mereka itu ada? Yakin. Itu rukun iman loh, Pak. Rukun itu berapa? Nomor 2 kan? 1 kan beriman adanya Allah, 2 beriman adanya malaikat. Kita wajib beriman ada makhluk ciptaan Allah namanya malaikat yang terciptakan dari apa? Cahaya. Dia ada bentuknya, Pak. Malaikat itu ada bentuknya, ya. Ada bentuknya, bahkan malaikat Jibril itu bentuknya besar sekali, Pak, malaikat Jibril, ya. Nah, kita yakin bahwa malaikat yang di langit itu kalau kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya malaikatullah, ya, wahai para malaikatnya Allah, semoga salam tercurahkan kepada kalian. Nah, itu kita dijawab kan, Waalaikumsalam. Mudah-mudahan nanti kita juga dapat syafaat dari para malaikat. Amin. Malaikat bisa memberi syafaat. Dalam pembahasan tauhid itu ada metode. Malaikat memberi syafaat. Nah, berikutnya ya, menuntut ilmu itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makhluk yang ada di langit maupun di bumi, ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan masya Allah fi jawfil ma. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang alim ini berarti dia berilmu. Yang namanya berilmu itu belajar dulu kan? Belajar dulu, seperti kita ini belajar dulu. Kalau sudah tahu satu konsep itu Anda namanya alim, ya, orangnya Pak alim. Kalau alimnya terlalu tinggi, maksudnya derajatnya tinggi, namanya ulama, ya, al-alim atau al-allamah. Al-alim, al-allamah. Kalau banyak namanya al-ulama. Orang yang berilmu itu, Pak, ternyata seluruh makhluk yang ada di langit. Berarti apa yang di langit? Malaikat, ya. Man fis samai maksudnya apa? Para malaikat. Wa man fil ardi, dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Apa itu? Ya, pohon, bebatuan, tanah, dedaunan, semua makhluk, termasuk jin, ikan-ikan, ya. Walitan, termasuk ikan di lautan itu kan. Di sungai, di laut banyak ikan, ya. Berapa itu jumlah ikannya kan? Tiap hari diambil nggak habis-habis ikannya. Tiap hari dimakan ikan tapi nggak habis-habis. Jumlahnya miliaran. Semua ikan itu ikut mendoakan orang yang berilmu, ya Allah. Jadi enak, Pak, orang berilmu, ya. Orang yang ngaji, orang yang mendapatkan ilmu agama itu enak. Dia tiap hari, Pak, tiap detik, Pak, didoakan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya biasa-biasa saja. Kelihatannya itu nanti, Pak. Terlihatnya itu nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Ya Allah, ternyata banyak pahala yang kita dapatkan, keutamaan dari menuntut ilmu. Kalau sekarang ya susah-susah dulu. Ngaji ngantuk, Pak Ustaz. Subuh-subuh ngaji ngantuk kan. Enak tidur, Pak Ustaz, dan sebagainya. Nah, itu ya namanya ingin mendapatkan pahala ya seperti itu, harus berkorban, harus apa namanya, dipaksa ya, harus dipaksa. Saya juga begitu, Pak. Dulu waktu jadi santri sama kiai itu ya ngajinya kayak gini subuh, sama ngotak ngantuk, kadang-kadang malas ya. Ngantuk ngaji, Ustaz. Ya, mending ngantuk ngaji daripada melek nggak ngaji. gitu ya. Mendingan ngaji daripada melek nggak ngaji, ya. Melek ngantuk, ya Allah. Itulah keutamaan menuntut ilmu. Didoakan, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita belajar ilmu agama. Satu lagi ya, orang yang belajar ilmu itu kan mendapatkan ilmu yang manfaat dan dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, Pak. Ya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan," apabila seseorang meninggal dunia, in qata'an wa amaluhu, maka terputus semua amalannya. Maknanya itu tidak bisa beramal lagi karena meninggal kan, tidak bisa beramal. Illa min
dia nggak bisa ngamalin tapi pahalanya ngalir terus. Satu, sedekah jariyah. Apa ini sedekah jariyah apa? Ya, apa contohnya? Masih. Wakaf. Saya baca hadis ini kan, ini sahih apa ini? Muslim. Yang masalah siapa? Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan, Pak, ketika Nabi bersabda shadaqatin jariyatin, itu maksudnya wakaf. Ya. Wakaf itu kita memberi sesuatu, tapi sesuatu itu tidak habis. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah ngasih duit, udah habis biasanya, hilang. Tapi kalau sedekahnya itu ada bentuknya, meskipun uang ya, tapi kemudian uang itu diberikan sesuatu, manfaatnya terus ada, nah itu namanya wakaf. Kayak ini, wakaf ke masjid, beli karpet, beli ini, beli itu ya. Pokoknya intinya sedekah ke masjid itu wakaf. Itu pahala yang mengalir setiap hari, setiap detik. Enak Pak, wakaf tuh ya, pahalanya setiap hari kan ya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang Anda cari setiap Sabtu subuh atau di majelis yang lain, itu kalau ilmunya manfaat ini maksudnya apa? Ya, menjadikan dia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu menjadikan dia bisa beramal soleh. Itu namanya ilmu manfaat. Maka ilmu yang seperti ini nanti pahalanya terus ngalir sampai kita nanti meninggal dunia, sampai yaumil qiyamah, ngalir terus. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan satu lagi, anak yang soleh, waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua, itu juga pahalanya ngalir terus. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing keluarga kita semuanya untuk bisa ya terus belajar ya. Dan saya pun juga begitu jamaah. Saya masih tetap belajar terus. Jangan dikira saya itu ngajar saja. Di rumah juga saya belajar. Ya. Baca kitab Pak. Enaknya Ustadz itu Pak ya. Maaf ya. Enaknya Ustadz itu dulu ketika di pesantren kan ngaji ya. Ngaji belajar dengan guru, ada gurunya. Belajar nahwu, belajar ini itu. Ketika sudah lulus, sudah terjun di tengah masyarakat, kita kan udah gak ketemu guru lagi. Seperti saya ini tidak bisa lagi bertemu dengan guru, apalagi guru sudah banyak yang meninggal dunia. Maka cara belajar saya gimana? Ya tadi, membaca kitabnya para ulama. Ya, di rumah baca kitab. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, baca buku-buku yang berbahasa Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa cari buku-buku yang berbahasa Indonesia. Jadi belajar itu tidak harus di majelis ilmu, tidak harus di sekolahan, tidak harus di ma'had pesantren. Anda juga masih bisa belajar sendiri di rumah dengan membaca kitab para ulama. Yang jelas jangan sampai salah. Makanya harus ngaji dulu kan di pesantren biar nggak salah paham dengan kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah. Saya itu membiasakan Pak, setiap hari itu kalau bisa satu hari itu jangan nggak baca kitab. Satu hari jangan nggak baca kitab. Contohnya ini ada uang ya. Coba Adrian. Yang santri-santri saya pesan ya. Di pesantren itu kadang-kadang memang yang namanya santri ya, maaf ya, namanya santri. Kadang belajarnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Maka untuk mendapatkan tambahan ilmu itu rajin-rajinlah membaca kitab. Paham nggak paham pokoknya dibaca. Bener. Paham nggak paham pokoknya dibaca. Terus dibaca. Kata ulangi lagi, baca terus. Ya, apalagi masih di pesantren masih bisa bertanya dengan guru kan. Ya. Nanti kalau sudah keluar dari pesantren sudah lulus, itu kita terbiasa baca kitab tuh enak Pak. Ya. Dapat ilmu banyak dari kitab-kitab para ulama. Nanti ngajar ilmu yang sudah kita pelajari dari pesantren, kita ngajar dan kita ajarkan kepada masyarakat. Nah, ya dibuatkan seperti ini, buat poin-poin biar mudah dipahami gitu ya. Nah itulah enaknya belajar, enaknya ngaji ilmu agama. Ya saya doakan semoga semua keluarga kita, anak keturunan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mempelajari ilmu agama
ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Amin ya rabbal alamin.